ketika pas mau nikah itu seminar pranikah untuk jadi suami, tapi nggak ada nih yang seminar, pra menjadi ayah kayak gitu. Ah, jadi Jadi nikah itu seolah untuk menjadi suami yang baik, heeh, belum banyak yang bisa dilakukan atau masih belajar juga. Kadang-kadang malah ibu-ibunya yang khawatir, ini malah ngerepotin nggak sih, minta iya, diurusin, atau ada yang lain itu, bener nggak ini, apa nanti sambil main game atau apa, malah banyak overthinking gitu ibu-ibunya. yang dia family man banget. Iya iya, benar. Bahkan pada taraf ketika meeting dengan klien dan sebagainya, dia bisa mengatakan bahwa, "Saya mohon maaf izin jam segini karena saya harus jemput anak." Halo, welcome, selamat datang di Ngopi Care, Ngobrol Pintar Care Ekonomi, sebuah podcast dari ILO Indonesia tentang care ekonomi, ekonomi perawatan, dan tugas kerja-kerja perawatan. Kali ini kita kedatangan tamu, senang sekali bertemu dengan Mas Satria Triputra, Survei Manager dari Kata Data Insight Center yang juga seorang ayah ya, pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Waktu itu kita pernah bertemu ya Mas ya di sebuah survei yang dilakukan oleh ILO dan Kata Data Insight Center tentang persepsi masyarakat tentang ekonomi perawatan atau care ekonomi, khususnya tentang framework atau kerangka 5R ini yang nanti akan kita ceritakan lebih lanjut. Mungkin, silakan Mas Satria, perkenalkan singkat tentang bagaimana aktivitas pekerjaan sekarang dan keluarganya, gimana gitu, anaknya ada berapa, umur berapa? Baik Mbak, terima kasih Mbak Retty, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, dan kita ketemu dalam kesempatan yang berbeda setelah Mhm. kita kemarin bertemu dalam rangka survei ekonomi perawatan. Kali ini kita coba inilah ya, mengaplikasikan apa yang kita surveikan, kita teliti pada waktu itu dalam sehari-hari. Oke, kalau untuk posisi saat ini sebagai survei manager, memang jadi pimpinan gitu di tim survei di Kata Data Insight Center. Iya iya. Kalau dari sistem kinerja Iya. sebenarnya bebas Mbak, WFO, Oh. WFH kayak begitu, Jadi yang fleksibel ya? fleksibel kayak begitu dan tidak diatur untuk, harinya seperti itu. Jadi manajemen di kita aja seperti itu, termasuknya ke tim survei di bawah. Nah, Oke. untuk kondisi keluarga, anak 2 Mbak. Oh ya, alhamdulillah ya. Anak yang pertama besok Februari umur 5 tahun, anak yang Aktif-aktifnya. kedua anak yang kedua kemarin itu bulan September baru umur setahun. Istri juga sama, bekerja juga sebagai researcher juga, cuma bedanya kalau saya di kuantitatif, istri saya lebih banyak di kualitatif. Cuma bedanya kalau istri dia WFO, WFH-nya diatur. Oh, oke WFH-nya oke. 3 hari, WFO-nya 3 hari, WFH-nya 2 hari, seperti itu, Mbak. Oh, ya ya ya. Jadi baik Mas Satria dan istrinya juga, keduanya adalah orang tua yang juga bekerja juga Betul. ya, punya tanggung jawab keluarga. Nah itu tadi pengaturan WFH dan WFO-nya masih berlaku ya, walaupun sudah, lewat ya pandeminya. Itu Mhm. memang ada peraturan khusus dari perusahaan atau tempat kerjanya, atau memang mengajukan minta, perlakuan khusus atau memang sudah disediakan? Kalau dari kantor sudah disediakan, Mbak. Kalau dari kantor di Kata Data Insight Center itu ketika pas pertama kali masuk, kita langsung diperkenalkan sistematika dia seperti itu, fleksibilitas itu, alhamdulillah kayak gitu kan. Tapi kalau di kantor istri, itu kalau dulu bahkan setelah pandemi itu full WFH. Baru Oh. kemudian awal-awal tahun ini aja yang dia harus ada skema 3 hari office, 2 hari di rumah, seperti itu, Iya gitu iya. Mbak. Jadi bagus juga ya ada peraturan, perusahaan atau peraturan tempat kerjanya yang mendukung apabila orang tua ini bisa melakukan tugas-tugas perawatan, pengasuhan, atau mengurus keluarganya ya, Betul. bukan untuk hal-hal yang lainnya. Jadi perusahaan atau tempat kerjanya tuh nggak merasa itu merugikan ya, dan Iya. tentunya dari, karyawan pekerjanya sendiri tetap, disiplin dan ada peraturannya ya, bagaimana harus deliver, harus tetap produktif. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan ya, Betul. misalnya, ini sebagai sebuah dukungan kepada keluarga. Dan kadang-kadang itu berarti perusahaan atau tempat kerjanya kan pengertian ya tentang Betul. bahwa, orang tua atau pekerja tuh mau nggak mau, apalagi memang usia-usia produktif nih kan masih berkeluarga, daripada nanti terutama biasanya seringnya istri yang resign di tempat kerjanya ternyata memberikan fasilitas atau dukungan terhadap, untuk
pengurusan dan pengasuhan anak atau keluarga. Karena kan sebenarnya kalau disebut ini merupakan bagian dari care ekonomi perawatan yang mungkin tugas-tugas perawatan yang tidak berbayar, tapi sebenarnya masyarakat umum ya atau kita-kita belum tahu bahwa sebenarnya dukungan berupa WFH, WFO itu sangat relate dengan kita dan mendukung juga untuk tugas-tugas perawatan. Bahkan mereka nggak tahu kalau tugas perawatan itu bekerja juga loh, bukannya kita nggak kerja terus ongkang-ongkang kaki atau leha-leha atau main game atau apa, tapi sebenarnya melakukan tugas-tugas perawatan yang tak berbayar. Misalnya mungkin bisa diceritakan mengurus anak, menyiapkan makanan. Lalu dari cerita Mas Satria waktu melakukan survei ternyata ada hal-hal temuan yang menarik yang dirasakan pengalaman pribadinya, karena kan ada dari Carework 5R ini ada recognize, pengenalan bahwa tugas perawatan itu adalah bekerja juga, lalu ada reduce atau mengurangi beban ganda, beban kerja terutama perempuan. Mungkin dari situ ada yang ingin diceritakan gitu, apa sih aha momennya gitu, kok kayaknya, "Ah ini bener juga nih," sambil survei kayaknya relate banget nih sama gue gitu. Iya, Mbak. Jadi pada waktu itu emang ketika pas survei dilakukan, istri saya itu lagi hamil anak yang kedua. Bahkan Iya. ketika pas kita pertama kali present yang di Surabaya itu, Iya iya iya. yaitu anak saya baru umur berapa hari pada Oh waktu baru itu, lahir langsung baru ditinggal lahir. kerja. Iya, kayak gitu kan. Sehingga saya relate banget. Dan istri saya bahkan mengatakan bahwa alhamdulillah banget kayak gitu. Kamu diberikan project atau riset yang memang sangat relate kayak begitu, sehingga akhirnya apa yang kamu riset itu beneran bisa diaplikasikan. Istri alhamdulillah pada waktu itu bilang seperti itu. Dan memang beruntungnya ya Mbak ya, kayak itu sama-sama peneliti, istri itu kan juga recognize, dia sudah menyadari, kayak gitu, sudah menyadari bahwa ini adalah ekonomi perawatan kayak begitu, dan kebetulan dia juga kesehatan, kayak gitu kan, dari sisi kesehatan. Sehingga alhamdulillah ya di situ dia menyadari, recognize, dan akhirnya setelah berjalan gitu Mbak, kita mengalami tuh fase-fase itu. Setelah recognize kayak gitu, reduce kayak gitu kan, Reduce itu adalah mengurangi mengurangi beban beban ganda ganda. perempuan dengan Iya, cara, ayahnya ini atau suami ini juga ikut, membantu ya, iya heeh, betul. relate-nya Jadi itu gimana, Mas? relate-nya tuh begini, eee tapi itu memang sebenarnya saya menyadari bahwa itu beban ganda, oh ya istri saya bekerja juga dan oke mengurus anak juga mungkin mengurus rumah juga gitu kan, sehingga saya harus aktif berperan tuh di situ juga kan kayak gitu, akhirnya reduce kayak begitu. Nah setelah reduce nih kita berdua, setelah istri kemudian ada aturan yang 3 WFO, 2 WFH itu, dia merasa dia harus speak up nih, "Saya sepertinya kelihatannya nggak bisa. Kalau harus kerja anak-anak gimana kasihan di rumah." Itu harusnya Kepikir tim distribusi. kepikiran ya bagaimana Iya, ini, jadi speak up-nya itu ke Mas Satria sebagai ayah dan suami gitu iya speak betul. up-nya. Kita Komunikasi diskusi keluarga kita penting ya. diskusi, komunikasi kayak begitu, akhirnya oke kita putuskan bahwa emang harus ada pengasuh gitu, Mbak. Tapi pengasuh itu pun juga istilahnya itu tidak full, karena kita ada 3 istri 3 hari WFO, 2 WFH, sehingga kita kalau di awal minggu, Mbak, kita selalu diskusi, masuk besok hari apa aja. Kayak gitu, sehingga kita harus ganti-gantian yang ada di rumah, kayak begitu. Untuk walaupun sudah ada pengasuh, kita tetap stay di rumah. Dan ketika diredistribusikan itu pun, kami juga masih merasa pengen harus berkontribusi atau terlibat dalam pengasuhan anak-anak. Pengasuhan ya. Sehingga Sabtu Minggu, pengasuh kita nggak datang, gitu. Maksudnya istirahat ya, sebagai Istirahat tenaga kerja perawatan ini dia istirahat dan orang tua lebih terlibat juga di ya, hari Sabtu di Minggu hari itu Sabtu dan Minggu. betul, seperti itu gitu, Mbak. Ya ya ya. Jadi memang secara sadar menyadari bahwa tugas perawatan mengasuh merawat anak, apalagi ini kan anaknya masih kecil ya, waktu Kecil, dulu balita dan newborn ya, masih di bawah 2 tahun ya, itu kan 100 hari pertama penting sekali ya buat betul. tumbuh kembang anak. Jadi meredistribusikan tugas-tugas pengasuhan kepada juga tenaga kerja perawatannya, pengasuh anak dalam hal ini, tapi tetap diawasi ya. Jadi Betul. merasa percaya juga, nggak khawatir Mhm. ya dan bisa melatih ya. Itu, ternyata gimana, sangat membantu kepada anaknya, kepada produktivitas kerja dan dirinya gitu lebih, apa ya, istilahnya mental health-nya terjaga gitu ya, Mas? Betul. Itu gimana itu, Mas? Mhm. Alhamdulillah gini Mbak, jadi setelah kita diskusi itu, oke kita coba menemukan dulu anaknya cocok atau enggak. Oh ketika pas Oke. datang, oh anaknya alhamdulillah cocok, malah dia mau makan, mau main kayak gitu-gitu kan, anaknya alhamdulillah kayak gitu. Tapi dia itu kan datang pagi kayak begitu Mbak, dan kita tetap usahakan
bahwa kita harus tetap ngurus anak itu. Jadi misalnya kalau pagi biasanya nih saya setrika anak, baju sekolah anak yang pertama. Oh, Pak Kayak Satria sendiri yang melakukan iya, kayak gitu sebelum kerja kayak sebelum gitu. kerja ya. Kayak gitu. Terus kemudian nyuapin kayak gitu. Setelah itu saya nganter anak yang pertama. Nah, ketika pas nganter anak pertama kayak begitu sekolah, terus istri ngurus yang anak bayinya. Biasanya dia tugasnya menyiapkan bekal anak yang pertama. Nah, setelah anak pertama sekolah tuh baru dia fokus ke, anak yang kecil kayak begitu. Oh, begitu ya. Baru nanti setelah pengasuhnya datang, istri saya siap-siap ke kantor. Nah, saya biasanya berangkatnya juga bareng sama anak yang pertama, kayak gitu, saya antar kayak begitu. Tapi kalau kemudian pas WFH, saya antar jemput. Oh, oke. Saya antar jemput kayak gitu ya, setelah pulang suapin kayak gitu. Setelah itu dia main, saya bisa fokus kerja. Tapi pengaruhnya alhamdulillah karena akhirnya terbentuk pola gitu, Mbak. Iya, iya. Terbentuk pola di mana mereka paham bahwa ketika dengan orang tua itu kapan, itu dengan pengasuhnya itu kapan. Oh, iya, iya. Ya, jadi ketika dengan pengasuhnya akhirnya mengerti juga, Iya. ayah lagi kerja, kita siapin ruang kerja gitulah ya. Iya, Gitu. jadi ada tetap bundarisnya gitu ya, Mhm. batasan di rumah ini ruang kerja, sedang kerja, anak Heeh. sedang apa. Dan Iya. itu si pengasuhnya itu yang menyampaikan ya. Iya, pengasuhnya yang menyampaikan, terus kemudian misalkan pas makan siang kayak begitu, akhirnya saya komunikasi ke anak kayak gitu, "Kak, ayo makan sama ayah, ini ayah suapin, nanti soalnya jam 1 jam 2 ada meeting," kayak gitu. Nah, ketika pas meeting, oh dia ngerti ya nggak akan ganggu dan sebagainya. Akhirnya secara itu terbentuk pola sih, Mbak, dan itu produktivitas jadi oke, kita tenang kerja, istri juga kerja juga produktivitasnya bagus, dan dia sore udah pulang kayak begitu. Akhirnya ya pekerjaan selesai, anak-anak juga, kepastiannya ada kan gitu, ada yang mengasuh, saya juga oke. Jadi menurut saya ketika pas komunikasi dengan istri kayak gitu dan alhamdulillah diberikan pengasuh yang memang pengertian dan bagus, semuanya berjalan gitu. Jalan ya, jadi skillful juga dan ternyata nggak bener ya kalau misalnya ada anggapan di masyarakat, kalau anak terutama yang kecil tidak full time oleh ibunya terbengkalai atau kalau dipegang ayahnya atau jika ada pengasuh nanti akan ada apa-apa, mungkin ada sedikit atau kadang-kadang ada yang dengan kondisi berbeda-beda, tapi ternyata setelah diterapkan dan juga diawasi komunikasi tentunya pas sebelumnya diwawancara atau dicek background-nya dan skills-nya terpercaya dan ternyata anak juga dan ekosistem keluarga mengerti ya. Mengerti, Mbak, dan akhirnya dia akhirnya terlatih kan bahwa waktu kapan dia dengan pengasuh, waktu kapan dia dengan ayah dan ibunya nggak bisa diganggu ketika pas jam seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak meskipun nanti juga ada alarm sendiri sih, Mbak. Iya. Anak yang kecil itu bisa kalau udah setelah maghrib ibunya belum pulang udah rungsing tuh. Oh, udah tahu ya. Beberapa Iya, hari kali biasanya ibunya sebelum maghrib udah pulang, iya, iya, iya. udah aman. Iya, iya. Kayak Jadi gitu. memang berproses terus ya, Mhm. bertumbuhnya keluarga dan bertumbuhnya cara komunikasi dalam pernikahan atau keluarga itu terus-menerus dan akhirnya juga akan mendukung kesejahteraan keluarga. Kan kadang-kadang gini ya, Mas, kalau kesejahteraan keluarga dianggapnya, oh itu isu ranah pribadi gitu, ranah urusan privat nih bukan urusan kerja. Tapi dengan tetap, ibu dan bapaknya beraktivitas secara ekonomi sesuai kebutuhan keluarganya dan ternyata tadi ada, pengasuh secara sadar yang orang tua ini meng-hire atau mencari, memperkerjakan dan juga ada dukungan dari tempat kerjanya, sebenarnya ini ada urusan kerjanya juga ya. Jadi secara keseluruhan kan ada care ekonominya gitu Betul, ya, itu kan heeh. tetap perusahaan produktif, orang tua juga tetap produktif. Jadi, gimana menurut Mas bahwa sebenarnya pengasuhan anak itu bukan hanya ranah pribadi atau privat ya, itu Mhm. dari misalnya ada kebijakan lain bukan di perusahaan Mas aja ya, di yang lain itu, bisa nggak sih perusahaan-perusahaan tempat kerja lain lebih terlibat gitu dalam urusan-urusan memperhatikan nih pekerja-pekerjanya terutama yang muda dan punya anak-anak, anak kecil atau anak remaja dan selanjutnya itu, penting nggak sih bahwa perusahaan terlibat gitu, bukan ini urusan privat, setuju nggak kalau misalnya disebut seperti itu? Iya, kalau saya sih sebenarnya setuju, Mbak. Bahkan pada akhirnya ya, Mbak, ya, pada akhirnya divisi lain di tim kita dengan cara kerja yang kita seperti itu, mereka malah justru mengamini bahwa, oh teman-teman di bagian riset itu malah justru lebih produktif ketika dia WFH, Oke, kayak begitu. Akhirnya karena apa, Mbak, ketika reward yaitu dari perusahaan reward dari perusahaan. diberikan dan kita bisa mengoptimalkan, justru malah SBU lain kayak gitu, orang-orang di kantor tuh malah merasa bahwa dengan seperti ini sistem kerjanya produktivitasnya jadi malah semakin tinggi, Iya, malah jadi semakin bagus kayak begitu. Jadi iya. tetap dari perusahaan memberikan kesempatan,
tapi yang pekerja juga nangkep nih. Iya. Nangkep dengan sesuatu bahwa ini adalah privilege kayak gitu istilahnya, kayak gitu dimanfaatkan dengan optimal, akhirnya membuat kantor itu malah jadi semakin bagus produktivitasnya Dan kayak tetap gitu. bertanggung jawab ya, tidak mengurangi produktivitas. Jadi dengan adanya contoh-contoh good practice baik yang dari Mas Satria dan timnya itu, divisi lain juga, bisa menerapkannya juga. Ada contoh dan mungkin bisa jadi contoh juga tempat kerja yang lain juga mungkin bisa. Tapi apakah menurut Mas Satria contoh nih mungkin di lingkungannya apakah melihat, ini kan mungkin Mas Satria generasi muda ya, milenial atau Gen Z gitu. Kalau generasi atasnya itu gimana sih, dilihat gitu atasannya, manajernya gitu, apakah juga, peduli dan memang mendorong seperti itu, ada contoh baik, bagus gitu? Alhamdulillah sih Mbak, jadi di kantor itu kondisinya itu atmosfernya sangat positif, terutama kita diberikan contoh langsung oleh pimpinan kita, direktur risetnya kita itu, yang dia family man banget. Iya. Bahkan pada taraf ketika meeting dengan klien dan sebagainya, dia bisa mengatakan bahwa, "Saya mohon maaf izin jam segini karena saya harus jemput anak." Jadi Kayak gitu. menyampaikan kepada klien dan di Klien depan anak buah ya, jadi tidak ada yang, nyinyir gitu, "Kok enggak. istrinya kemana? Ibunya Enggak kemana?" ada, Gitu, nggak bahwa ada ya? bahwa ya itu malah justru kita melihat jadi sosok yang seimbang gitu kan. Dia family man, orangnya profesional kayak begitu, dan memang juga sangat mengayomi gitu, Mbak. Akhirnya justru kan dengan profil yang seperti itu menjadi role model kan buat kita, Iya. kayak gitu. Sehingga, eee, kita bahkan di tim saya itu sekarang sedang ada satu yang sedang, cuti melahirkan 3 bulan, yang satu sedang menyusui. Itu, Kayak gitu. perempuan? Perempuan, dua-duanya, dan itu diberikan WFO, WFH bebas kayak begitu. Iya. Sehingga dia bisa produktif kayak gitu, bisa produktif tetap, tapi juga dengan, mengurus anak dan sebagainya mereka tetap oke dan kita nggak akan ganggu. Malah justru akhirnya dengan sistem yang seperti itu mereka jadi, apa ya lagi yang bisa dibantu, Mas, Oke, kayak gitu. iya. Jadi menjadi contoh tadi penting ya, lihat atasannya seorang laki-laki bapak-bapak sehingga anak buah dan tim yang lain melihat, "Oh, this is relate," gitu ya, kita juga bisa seperti itu dan tidak nyinyir, "Kok dia gitu?" Padahal kan di tempat lain nggak gitu. Nah, mungkin tadi kan, itu tadi berupa tanggung jawabnya juga, bentuk perhatian dari tempat kerjanya, tapi juga, karyawannya ini, pekerja-pekerjanya bertanggung jawab juga tapi tadi menyebutkan ada privilege. Nah, soal privilege ini kan mungkin ya kalau saya lihat nih sekarang ya di media sosial tuh yang lain kan makin banyak nih, bapak-bapak atau ayah-ayah muda yang suka posting foto dengan anaknya mendorong atau menggendong itu udah tidak malu-malu dibandingkan mungkin generasi sebelumnya, yang kalau generasi sebelumnya tuh kayaknya mengasuh anak itu cuma, apa ya, oh menemani anak belajar, mengambil rapot atau bermain itu udah mengasuh gitu ya, padahal kan mungkin menurut ibunya, "Elah cuma main doang, ngelihat doang, nggak bener-bener ngasuh." Itu kan zaman dulu. Nah, zaman sekarang kayaknya mulai banyak, bapak-bapak yang seperti itu. Tapi di sisi lain secara umum itu masih disebut privilege, mungkin hanya di tempat kerja tertentu. Ada nggak sih, menurut pengamatan Mas Satria dari, laki-laki lain, ayah-ayah lain di luar kantor mungkin di lingkungan yang lebih besar, di circle-nya yang lain bahwa bapak-bapak juga masih ada yang banyak kayaknya pengen meluangkan waktu lebih banyak untuk anak, tapi sampai rumah udah capek, ada feeling guilty dan ada tekanan kita tuh harus kerja, mencari nafkah untuk keluarga, cari cuan. Nah itu sebenarnya secara umum di Indonesia udah, ada nggak sih kesadaran seperti itu buat ayah-ayah untuk terlibat lebih jauh dalam pengasuhan dan, care work untuk keluarganya? Kalau di lingkungan saya gitu ya, Mbak, ya, maksudnya di kantor yang lain tapi teman kayak begitu, saya melihat bahwa kesadaran itu udah muncul. Kesadaran itu muncul ada, bahkan saya pernah baca status satu teman gitu, cita-citanya cuma simpel, pagi ngantar anak sekolah, siangnya jemput anak sekolah, kayak gitu. Jadi itu udah Impian banget ya? iya Iya. kayak gitu. Itu impian banget. Jadi itu udah kesadaran itu udah muncul kayak begitu. Kalau menurut saya sih paling enggak itu dipengaruhi oleh 2 ya, Mbak, ya, dipengaruhi oleh 2. Mungkin satu bahwa pengetahuan itu semakin terlihat, pengetahuan itu semakin banyak dan tersedia, sehingga mereka menyadari bahwa parenting itu tuh penting. Kata-kata parenting buat anak-anak 90-an kayak gitu ya, yang lahir 90-an ke sini, itu tuh sangat
sangat berpengaruh kayak gitu. Karena Oh, kesadaran oke mereka oke. kan ketika mereka pas mau punya anak, mereka harus tahu parenting bahwa ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin mahal, misalnya seperti sekolah dan Iya sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya nggak tahu, tapi ini nggak umum sih, tapi atau mhm. mungkin bisa jadi pada saat mereka dibesarkan kayak gitu, kesadaran peran ayah pada pertumbuhan anak itu mungkin nggak begitu dirasakan, karena belum begitu bergema dulu, Mbak, Saat mungkin. dulu belum ada ya, Mhm, sehingga mereka pengen masa kecilnya itu tidak seperti oh, yang dialami dulu ya, iya, agak jauh dari ayah tuh pada besarnya kayak ada istilah sekarang apa, beban inner child gitu ya, kayaknya jauh. Jadi sekarang mereka menyadari pengen lebih dekat gitu ya? iya, sepertinya kayak gitu. Jadi pengen lebih ekspresif terhadap anaknya, pengen lebih punya kasih sayang kayak gitu. Tapi kesadaran itu juga sebenarnya dibangun karena ini juga sih, Mbak, lingkungan dan keluarga. Oke Dalam artinya oke. begini, ketika dulu, misalnya saya merasakan betul bahwa kasih sayang seorang ibu itu akhirnya membentuk, gitu kan. Kasih seorang ibu membentuk sampai pada akhirnya perkuliahan. Nah, perkuliahan itu akhirnya banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan kan kayak gitu. Akhirnya kita penting untuk melakukan, parenting kayak gitu, dan akhirnya, sebelum nikah pada waktu itu ada seminar pranikah Oh, kayak gitu, oke. siapan untuk jadi Ada ya suami, cara ya, ada kayak gitu. kesiapan menjadi suami. Tapi saya merasakan missing link, Mbak, akhirnya. Oh, iya apa itu Missing Mas? link-nya itu ketika pas, ketika pas mau nikah itu seminar pranikah untuk jadi suami, tapi nggak ada nih yang seminar, pra menjadi ayah kayak gitu. Ah, jadi Jadi nikah itu seolah untuk menjadi suami yang baik, tapi heeh, yang apa, jadi bagian ayah ayahnya tuh belum. bagian ayahnya belum. Nah, mungkin ini akhirnya sisa-sisa ini, Mbak, yang missing link ini akhirnya apa ya, masih menimbulkan sekarang bahwa ekonomi perawatan itu banyak yang nggak sadar, kayak begitu. Iya iya Jadi iya. masih ada pandangan-pandangan bahwa laki-laki itu harus bekerja, itu Iya urusan rumah semuanya ke perempuan kayak gitu. Nah, iya mungkin iya iya. bagian itu yang belum selesai. Yang belum masih ada yang bisa diperkuat lagi. Jadi sudah Mhm. bagus ada persiapan pernikahan untuk menjadi suami yang baik, tapi kan tujuan pernikahan antara lain selain menjadi suami, menjadi istri kan menjadi keluarga ya. Iya Satu paket kan, jadi iya. suami ya jadi ayah, jadi istri juga jadi ibu, nggak Mhm otomatis jadi istri juga jadi ibu mengurus merawat anak, tapi mhm. suaminya nggak ada. Iya, Jadi itu betul. yang perlu diedukasi Iya, terus ya Mas. saya memimpikan sebenarnya begini, Mbak. Kalau kita nikah pada waktu itu wajib ikut seminar pranikah sebagai untuk kemudian untuk bisa ke KUA dan nikah. Oh syaratnya. Heeh, saya mengharapkan sebenarnya bisa nggak sih skema seminar untuk menjadi ayah itu menjadi wajib, misalkan ketika istri itu mau melahirkan kayak gitu, menggunakan layanan pemerintah misalkan rumah Iya iya sakit, iya. BPJS atau apa, mana Anda udah ikut, seminar pra menjadi ayah atau belum kayak gitu, Ah, Mbak. iya Jadi iya. bisa dimasukkan pada sisi Iya, iya. itu. Jadi sebenarnya ini ide usulan dari Iya. kita para ibu ayah yang bekerja maupun nggak bekerja juga supaya jadi orang tua yang baik. Tapi, ide inovasi ya, siapa tahu ada yang menurut orang-orang lain juga can be relate juga Iya, ya ya. betul. Karena Jadi kan setelah itu kita punya anggota baru yang betul perlu betul. diurus kayak gitu. Nah, selama ini dia masih siap menjadi suami aja yang menafkahi aja. Sehingga dengan bertambahnya anggota keluarga, dia tetap berperan sama. Akhirnya semuanya terbebankan ke perempuan Iya itu, iya Mbak. iya Akhirnya iya. kan kalau misalkan ada seminar itu kayak begitu, kesadaran untuk mengurus anak itu tuh sudah muncul gitu, Iya bahwa benar. recognize-nya itu udah ada gitu loh, Mbak. Betul betul. Kayak gitu. Dan mungkin seminar atau materinya nih ya, modul-modul dan lainnya juga bisa diberikan dengan cara yang bukan, "Ah, ini sebagai syarat doang," tapi lebih fun. Misalnya kalau dari awal diajarkan atau disosialisasikan nih kepada calon ayah dan ibu, terutama ayah, "Nanti ngurus anak juga fun loh, Iya, lu nanti betul. bisa lebih relate, bisa lebih main dan yang berkualitas, jadi ada Betul yang baik," dan lain-lain. Itu jadi insentif ya, jadi impian atau cita-cita juga. betul. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi ke arah parenting dan kesiapan menjadi ayah. Kalau, cuti paternitas atau cuti mendampingi istri melahirkan kan kalau di Indonesia di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu ada cuti berbayar mendampingi istri melahirkan itu 2 hari. Nah, Betul. sekarang dengan Undang-Undang baru Nomor 4 Tahun 2024 tentang,
KIA atau kesejahteraan ibu dan anak, terutama 1000 hari pertama ini kan ada tambahannya, tapi baru 1 hari aja. Nah, padahal kalau di beberapa negara lain kan ada paternal leave atau cuti paternitas itu lebih lama dan bukan hanya mendampingi istri melahirkan aja, tapi misalnya bisa juga, untuk mengurus anak, mengurus bayi, karena kan diperhatikan bukan hanya istri tapi juga bayinya Bayinya juga. juga. Kan tidak semua keluarga ada mertuanya atau keluarga yang Heeh. ngurus. Menurut Mas Satria gimana nih, apa cuti sekarang di Indonesia ini sudah cukup atau perlu ditambah atau ada usulan-usulan inovasi nih dari para bapak-bapak, siapa tahu nanti, pengambil kebijakan pemerintah dan yang lain, jadi gitu ya, terinspirasi cutinya lebih gimana, usulan dari bapak-bapak ini tentang cuti paternitas? Baik, sebenarnya ini sekali lagi cita-cita ya Mbak ya, dan berdasarkan dengan apa yang saya alami. Sebenarnya kan kalau yang paling menentukan dari seorang bayi itu kan 100 hari pertama. Betul betul, 100 hari penting. pertama penting kayak gitu. Saya mengharapkan bahwa cuti paternitas itu bisa menyesuaikan dengan jumlah hari ini. Tapi 100 hari. Tapi begini Mbak, itu diambil dalam jangka waktu umur dia sampai mungkin setahun atau berapa tahun kayak gitu. Tapi untuk yang setelah melahirkan, saya mengusulkan itu mungkin seminggu atau 2 minggu. Karena pengalaman saya nih kayak begitu, umur-umur segitu, anak itu kan baru kelihatan dia nanti akan ada sakit kuning atau enggak. Betul betul. Maksudnya ya Iya iya. masih pada Masih rentan, pada rentan. masih rentan. Masih harus Pengalaman banget kayak itu terus anak ya. yang pertama itu harus akhirnya diinkubasi, di inkubator kan itu anak sakit kuning. Akhirnya saya harus izin lagi setelah betul, izin betul. kayak gitu. Sehingga menurut saya 2 minggu di awal itu udah oke kayak gitu. Nah, kemudian sisanya yang mungkin sekitar 80 harian setelahnya itu bisa diambil dalam jangka waktu anak umur 1 sampai 2 tahun. Itu bisa diambil ketika untuk vaksin, kayak gitu kan, ketika anak pas sakit, kayak begitu. Atau misalkan kalau di kami biasanya kalau saya sama istri kunjungan ke DSA, Oh ke iya ya, spesialis dokter anak spesialis anak untuk gitu ya. mengukur tumbuh kembangnya dan Betul, kan sebagainya. bapaknya juga ingin tahu juga ya, Iya, kadang kalau lokasinya juga jauh atau bagaimana butuh diantarkan, dan kalau bayi kan kita ke dokter atau keluar rumah aja bawaannya banyak banget ya. iya Nah itu betul. kalau ada bapaknya ikut bantu tuh bukan ikut membantu ya, bantu kesannya bapaknya juga berperan itu akan, lebih Kalau menurut saya baik. mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun, Mbak. Saya akhirnya anak yang pertama sempat kena speech delay, kayak gitu. Akhirnya kita terapi tuh, kan kayak gitu kan. Nah itu kan waktu-waktu itu kita bisa dipakai gitu Mbak, ketika Iya pas iya 100 iya. hari itu selama dalam 2 tahun itu kemudian diambil, Iya kayak gitu. iya iya. Bisa untuk yang semacam itu, Iya untuk iya iya. terapi, untuk ke DSA, untuk vaksin dan Betul betul. sebagainya, seperti Jadi itu Mbak. mungkin cuti cuti paternal itu cuti untuk mengurus anak dan sekaligus mendampingi istri tidak saja melahirkan tapi sepanjang, waktu-waktu utama perkembangan tumbuh kembang anak ini ya, Betul. itu penting. Dan misalnya 2 minggu tidak diambil semua di awal karena kan nanti jadi perdebatan kalau harus atau namanya cuti mendampingi istri melahirkan 2 minggu terus belum banyak yang bisa dilakukan atau masih belajar juga, kadang-kadang malah ibu-ibunya yang khawatir, ini malah ngerepotin nggak sih minta Iya. diurusin atau ada yang lain itu, bener nggak ini apa nanti sambil main game atau apa malah banyak overthinking gitu ibu-ibunya. Tapi andai kata nanti bisa di, peraturan atau ada kebijakan yang menyebarkan waktunya tidak hanya dalam satu waktu pertama, tapi mungkin di beberapa waktu yang bisa diambil sewaktu, itu akan sangat, Sangat bermanfaat ya bermanfaat, karena betul. kayak kayak seperti tadi untuk pengurusan kesehatannya, ke dokter dan yang lain, bukan untuk cuti yang lainnya. Dan, itu kan misalnya bayar, saya kurang tahu nih kalau di Indonesia apakah sudah siap atau belum ya perusahaan. Misalnya nih nanti, apabila mungkin seperti beberapa di negara anggota ILO lainnya, cuti berbayarnya itu nanti ada mekanisme misalnya, jaminan sosial atau mekanisme sendiri mungkin di mana pekerja sebelum punya anak ada iurannya atau kontribusinya juga. Jadi, ada kontribusi dari, kita-kita yang bekerja dan juga dari perusahaan. Kan kadang gini ya, perusahaan di Indonesia juga macam-macam ya. Mungkin ada Betul. yang belum mampu kalau ngasih cuti berbayar ayah dalam waktu panjang. Nanti bagaimana nih orang yang nggak ada, tapi kita harus bayar full. Nah, andai kata ada suatu sistem ya di, Indonesia tentang jaminan sosial untuk mendukung cuti paternitas atau cuti ayah ini, bagaimana mekanismenya mungkin itu akan membantu perusahaan juga ya, Mas, ya malah Iya, kalau lebih. menurut saya memang itu harusnya sih memang dibuat ya Mbak ya, kayak gitu, untuk iuran dan sebagainya. Karena kalau menurut saya ketika,
pekerja yang baik kayak Iya, iya. itu diberikan semacam cuti begitu, akhirnya kan dia bisa memanajemen diri bahwa dia juga punya tanggung jawab yang lain loh, nggak hanya di perusahaan tapi juga di keluarga, sehingga Anda atur sendiri, gitu. Anda atur sendiri bahwa Anda tidak perlu khawatir kalau anak sakit, Iya, iya. kalau anak harus periksa dan sebagainya. Anda punya waktu sekian hari kayak gitu, silahkan untuk kemudian diatur. Nah, ketika sudah diberikan seperti itu, kan perusahaan jadi lebih enak, Mbak, Betul. bahwa dia memiliki kepastian bahwa pekerjaannya nggak akan terganggu. Dengan dia mengambil, dia udah tahu resikonya, kayak gitu. Resiko di perusahaan dia bisa diskusikan ke siapa, kayak dan sebagainya, kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi malah lebih bagus gitu, Mbak. Jadi Bagus ya. lebih tertata, Iya. lebih pasti bahwa akhirnya perusahaan itu tidak usah kemudian mencari-cari misalkan, "Ngapain sih begini, ngapain sih Iya, begitu," iya, kayak iya, iya, gitu. betul, betul, betul. Heeh. Nah, berarti itu penting juga ya, misalnya ada mekanisme seperti itu tentunya, andai kata ada sistem namanya iuran atau apa gitu ya, bukan berupa wajib karena kadang-kadang kalau wajib atau salah mengkomunikasikan suatu kebijakan kan suka jadi rame ya di Indonesia, tapi kita sosialisasikan dan tanya pendapat masyarakat dulu mau atau tidak dan mungkin yang mau ikut, iuran atau apa ya, suatu mekanisme pembayaran dulu supaya nanti bisa mengambil cuti berbayar di kemudian hari dengan mekanisme jaminan sosial tersebut, eee, juga kita-kita yang bekerja ini akan lebih ringan gitu ya dan Iya. tidak merasa wajib. Nanti kalau diwajibkan saja orang akan, "Lah saya kan tidak punya anak," atau belum, nggak mau. Tapi kalau dengan sedikit-sedikit disosialisasikan dan melihat contoh, "Oh rekan kerja saya nih seorang bapak-bapak mengambil itu kayaknya lebih produktif dan kayaknya lebih, akrab nih dengan anak, keluarganya lebih harmonis." Mungkin dia juga akan mau ya seperti itu atau Betul. entah bagaimana bisa dikaji dulu ya risetnya gitu, seperti apa kira-kira ya. Jadi tadi Mas kalau dari berbagai peran ayah ini penting sekali tapi dukungan banyak pihak penting ya. Tadi mulai dari komunikasi dengan istri, dengan ibunya anak-anak, komunikasi dengan pengasuh, komunikasi dengan atasan, dan juga komunikasi dengan, apabila nanti ada kebijakan publik juga dengan masyarakat juga ya, bagaimana ini dites dan dicanangkan ini seperti apa. Dan memang saat ini kan Indonesia, sudah punya nih peta jalan ekonomi perawatan 2025 sampai 2045 di mana salah satu arahan kebijakan utama prioritasnya adalah peran keterlibatan laki-laki dalam, untuk mencapai kesejahteraan keluarga, kesejahteraan juga tetap, kerja layak juga termasuk cuti paternitas. Nah, pada tahap awal memang, rencananya nih adalah untuk peningkatan penyadartahuan atau awareness raising penting nih seperti Iya. yang tadi, oh komunikasi ayah jadi tidak dianggap aneh nih kalau mengambil cuti anak. Nah yang keduanya itu dan yang selanjutnya ada juga tentang bagaimana penguatan materi-materi sosialisasi. Tadi, bagus tadi, sharing dari Mas Satria misalnya dari seminar pranikah menjadi ayah dan nanti modulnya seperti apa atau bukan hanya modul ya tapi kontennya seperti apa mungkin bisa masukannya dari para ayah juga yang sudah berpengalaman dan akhirnya jangka panjangnya mungkin kalau bisa ada suatu sistem jaminan sosial di Indonesia yang juga meliputi, cuti paternitas berbayar ini kepada ayah, mekanismenya bagaimana bisa kita kaji lagi karena Betul. akhir-akhirnya, di ujungnya bukan saja tempat kerja dan perusahaan tapi pemerintah juga, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat dan kementerian-kementerian terkait memberikan suatu investing in care policies. Iya. Jadi investing itu bukan hanya invest sesuatu, invest kan tentunya butuh, kita pengen tahu ya jangka panjangnya profitnya berapa. Bukan hanya berupa material cuan yang, apa ya, yang seperti berbentuk materi, tapi investing untuk kesejahteraan anak dan keluarga. Saya sih ngebayangin, kayak tadi dream-nya gitu dengan teman-teman bapak-bapak juga, sewaktu-waktu akan banyak keluarga-keluarga sejahtera itu ya. Menurut Iya. Mas Satria gimana? Mungkin nggak sih itu dicapai dalam 20 tahun ke depan atau jangka panjang nih nanti seperti itu impian para orang tua ini? Sebenarnya kalau misalkan terwujud ekosistem yang seperti itu sebenarnya sangat baik. Itu yang sangat diharapkan gitu kan, Mbak. Karena, kita bisa sekarang step-nya aja itu udah lebih baik. Maksudnya kalau saya melihatnya, bahwa semakin banyak, bapak-bapak yang menyadari keterlibatan mereka dalam perkembangan tumbuh kembang anak, kayak gitu kan. Padahal mereka lahir dari generasi yang bisa jadi, Iya. kayak gitu, peran ayahnya itu minim.
kayak gitu kan. Iya Nah, iya. sekarang kesadaran itu muncul, kemudian didukung dengan ekosistem kebijakan yang seperti itu, kita bisa membayangkan kan generasi anak-anak kita kayak gitu akan jadi yang jauh lebih sempurna lagi kayak gitu, Mbak. Jadi harapan saya sih sebenarnya ya kayak gitu, sudah saatnya lagi itu bahwa profesionalitas kerja itu tuh juga didukung karena dia profesional juga di keluarganya. Oke, Iya kan? Jadi iya ketika betul betul. ekosistem itu muncul Iya. kayak gitu, ekosistem itu muncul bahwa kesadaran bahwa kamu itu jadi berkeluarga itu juga harus profesional loh, kayak gitu. Karena ketika dari keluarganya itu udah profesional, otomatis akan menular ke profesionalisme di Iya pekerjaannya, iya kayak gitu. iya. Sehingga istilahnya itu, Mbak, saya membayangkan bahwa kemungkinan nanti nggak ada kasus penelantaran anak, kayak Iya gitu dan betul betul. sebagainya. Iya Jadi iya. karena dalam setiap step kayak gitu, Mhm. misalkan dalam setiap step di pekerjaan profesional, ia sudah beres dulu dengan Iya iya keluarganya, iya kayak iya. gitu. Nah, itu kan sangat optimal kayak Betul gitu. betul ya. Bahkan kalau misalkan di saya itu kan jadi simple banget kayak begitu. Jadi simple banget tuh, oke, karena saya komunikasi dengan istri bagus kayak gitu, sehingga kita banyak di rumah juga banyak diskusi soal riset-riset dan sebagainya, Iya iya kayak gitu. Anak-anak oke, nyaman kayak begitu kan, kita punya waktu yang clear buat anak-anak, kayak begitu. iya iya iya. Terima kasih Mas. Jadi in the future ini, hal-hal seperti ini bahwa profesionalitas di keluarga dan kesejahteraan keluarga ini akan mendukung profesionalitas di dunia kerja, di Betul. tempat kerja masing-masing maupun dunia pekerjaan, akhirnya juga akan mendukung, ekonominya gitu kan. Itu, sangat bagus juga Iya. sehingga mudah-mudahan menjadi inspirasi atau inspiring ya bagi mungkin, teman-teman kita, rekan-rekan yang juga sedang menonton ini bahwa gimana sih nanti, in the future itu care work for our family itu menjadi sesuatu yang bukan hanya impian tapi nyata gitu ya in real life, bukan hanya jadi, materi konten semata tapi benar-benar kita terapkan gitu ya. Duh terima kasih Mas Satria sharing-nya bahwa ternyata semua orang, bahwa laki-laki atau perempuan bisa juga berperan sama dan kemudian berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga melalui pengasuhan dan perawatan, pada anak dan keluarganya, dan juga tetap berkontribusi produktif terhadap, tempat kerjanya. Dan bagaimana tadi sharing dari Mas Satria kita sama-sama bisa wujudkan mudah-mudahan nanti di sekian tahun ke depan yang nggak jauh lagi nih ya, dalam waktu dekat kita nanti anak-anak yang kita asuh, kita rawat bersama juga punya kualitas kesehatan dan, mental health yang lebih bagus, sehingga, lebih inspiring gitu untuk bagaimana sih kita mensosialisasikan kita lebih berperan ya bapak-bapak, para suami untuk siap tidak hanya sebagai suami, tidak hanya sebagai pekerja dan pimpinan di tempat kerja atau di lingkungannya, tapi juga sebagai ayah juga ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.